Pertemanan bisa berubah-ubah. Hari ini seseorang terlihat hebat di mata kita, keesokan hari tampak seperti bukan orang yang kita kenal. Kini yang kita inginkan adalah teman yang benar-benar sejiwa dan setia. Berikut 6 jenis teman yang harus dijauhi sebelum menyesal. 1. Dia bukan manusia, dia kalkulator. Dalam kehidupan, kita dituntut untuk menjadi realistis, namun hal itu bukan berarti kita harus selalu memperhitungkan semuanya dengan logis dan kalkulatif. Mereka selalu memastikan orang lain tidak akan mendapatkan lebih dari apa yang mereka bisa dapatkan. Permainan orang seperti ini layaknya pengemis jalan. Ia mencoba berkata-kata dengan kalimat yang menyentuh tentang kemurahan hati, dengan tujuan agar kita memberikan lebih dari apa yang ia lakukan. Masalahnya, di saat kamu butuh bantuan orang seperti ini tidak akan membantu kamu, kecuali hanya memberikan kata-kata. Dan lebih parah lagi, ketika ia meminta bantuanmu maka orang seperti ini akan memaksa. Lalu jika kamu tidak bisa membantunya, maka ia akan mengingat hal itu dan mengungkit-ungkitnya. 2. Bertemu pasangan lupa teman. Pernahkah kamu memiliki teman yang selalu pergi keluar bersama setiap hari pekan? Saat itu, pertemanan kalian terlihat begitu hebat, kalian tertawa bersama, dan melakukan banyak hal. Namun seketika sikapnya berubah 180 derajat setelah memiliki pacar. Ini sangat umum terjadi, tapi baiklah kita harus menerima dan menghormati jika itu pilihannya. Kamu pun tak perlu memikirkan hal itu berlarut-larut, jauhi juga jika itu yang dia inginkan. Lalu bagaimana jika setelah putus dengan pacarnya ia datang lagi? Untuk beberapa saat, jika berkenan kamu boleh saja mendengarkan curhatnya. Namun setelah semua unek-uneknya tersalurkan, kamu boleh pergi dan kembali kepada teman-teman yang setia. 3. Jauhi teman yang munafik alias bermuka dua. Pertemanan memang tidak selalu berada dalam kondisi baik-baik saja. Di setiap hubungan, baik pertemanan hingga keluarga pasti selalu ada saja permasalahan yang muncul. Namun itulah bumbu-bumbu dalam hubungan serta sesuatu yang bisa membuat kita menjadi lebih baik ke depannya. Berbeda dengan teman yang munafik, ia selalu menampik masalah yang ada seolah semuanya baik-baik saja di hadapan kamu. Tapi ironisnya di belakangmu ia gemar mencibir dan membuat gosip tentang dirimu. 4. Orang yang tidak memahami sopan santun. Mungkin ada beberapa orang yang memang karakternya keras. Jika berbicara agak terdengar kasar, tapi kepribadian seseorang tidaklah mencerminkan apakah ia memiliki sopan santun atau tidak. Kita bisa menilai apakah seseorang memiliki sikap sopan santun. Bagaimana caranya mengakhiri telepon atau obrolan, bagaimana caranya bersikap saat bertamu ke rumah orang, dan lain-lain. Dan bukan berarti sopan santun itu dilihat dari apakah seseorang berbicara dengan nada yang lembut. Perlu diingat, kasar atau lembutnya seseorang dalam berbicara adalah karakter masing-masing. 5. Anak kecil di dalam tubuh orang dewasa. Semakin dewasa seseorang, semakin jeli ia memilih teman, bukan hanya sekedar teman. Di usia dewasa ini, kita butuh seseorang yang bisa diajak bertukar pikiran. Mungkin kamu akan merasa risih, bosan dan enek ketika seorang teman datang hanya untuk meminta pendapat tentang masalahnya. Namun yang semakin menjadi masalah orang ini, selalu menyudutkan pihak tertentu saja, seolah ia tidak sedikit pun bersalah. 6. Terlalu narsis, memandang kamu sebelah mata. Tipe teman seperti ini adalah mereka yang sering mengambil alih dan memotong percakapan. Bahasa tubuhnya seolah mengisyaratkan kepadamu untuk diam dan membiarkannya berbicara tentang pengalaman hidupnya selama berjam-jam. Mereka lupa bahwa hidup ini terus berlanjut dan suatu pengalaman di masa lalu tidak selalu bisa menjadi patokan untuk langkah ke depan. Semua orang bisa berubah. Seseorang yang kamu kenal sangat baik selama bertahun-tahun pun bisa saja berubah dalam satu hari. Dan sebaliknya, seseorang yang awalnya kamu lihat sangat buruk, mungkin juga bisa berubah menjadi lebih baik seiring waktu. Pada intinya, kita tidak bisa memberikan seluruh kepercayaan sepenuhnya kepada satu orang saja, karena hal itu berpotensi besar membuat kita kecewa. Namun bukan berarti kita tidak boleh mempercayai orang lain atau lantas memilih untuk tidak berteman dengan siapapun.
apapun, hanya saja kadar kepercayaan dan ekspektasi kita saja yang perlu dikurangi. Ingat, sebaik-baiknya teman adalah mereka yang membuat kita menjadi lebih baik.